الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Baik. Yang mana surah ini adalah surah yang sangat agung. Dan kita sudah sebutkan di tafsir surah Al-Kafirun bahwasanya surah Al-Ikhlas ini digandengkan dengan surah Al-Kafirun di beberapa salat sunnah. Disunnahkan dibaca bersamaan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang masih ingat? Salat sunnah setelah maghrib, sebelum subuh. Satu lagi. Witir juga ya, witir juga. Dan salat sunnah tawaf. Ketika kita sudah tawaf, ya 7 putaran, maka kita mengarah ke belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Kita sunnahkan sholat di belakang, tetap menghadap Ka'bah. Karena dalam pembahasan fikih ketika kita bisa melihat Ka'bah langsung, maka wajib kita melihat menghadap langsung ke Ka'bahnya, tidak boleh melenceng. Ya. Dan subhanallah di Masjidil Haram itu semua keramiknya ya, semua di semua sisinya, penjurunya itu semua mengarah ke mana? Ke Ka'bah langsung. Jadi biar kita misalnya di belakang tembok, lihat saja arah keramiknya. Ya, lihat saja arah keramiknya. Arah ke kiblat, tidak usah pusing ini senterannya bagaimana. Itu garisnya itu sudah arah pas ke Ka'bah. Itu sudah setel sama pemerintah sana. Jadi keramiknya itu kurang lebih seperti ini besarnya kalau tidak salah. Mengarah ke situ. Syahidnya sini, ini surah yang sangat agung. Ya, surah yang sangat agung. Disyaratkan untuk dibaca di beberapa tempat dalam salat-salat sunnah. Bisa dipahami seperti yang disebutkan teman kita tadi, salat witir, ya. Salat witir, Al-A'la, Al-Kafirun. Kemudian surah Al-Ikhlas. Ya, salat sunnah sebelum subuh. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, setelah maghrib, salat sunnah maghrib, setelah maghrib. Kemudian salat sunnah tawaf, setelah tawaf. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang keutamaan surah Al-Ikhlas ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sungguhnya surah Al-Ikhlas ini kandungannya, maknanya itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jadi ringkas, cuma 4 ayat tapi maknanya luar biasa. Dan memang kalau kita lihat tafsirnya, di tafsir Muyassar ini saja sudah nampak keluasan makna dari surah Al-Ikhlas ini. Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Perhatikan, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul,
katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala ahad, yang maha satu, yang maha yang maha satu, maha esa. Tayyib. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengucapkan, ya menafsirkan di tafsirnya, ai qul qaulan jaziman. Ya, jaziman bihi. Di sini qul bukan sekedar mengucapkan, tapi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, katakanlah dengan ucapan yang jaziman bihi. Betul-betul kamu tetapkan. Ya, ya apa yang disebutkan setelahnya ini. Mu'taqidan lahu. Kamu ucapkan apa i'rabnya ini? Mu'taqidan, ya. Jaziman bihi mu'taqidan lahu, apa i'rabnya? Sebagai hal. Ya, kita ucapkan ucapan ini, ya, qul huwallahu ahad dan seterusnya, ini dalam keadaan apa? Kita betul-betul meyakini makna dan kandungannya. Dan bagaimana kita bisa yakin? Tahu saja tidak? Ya, berarti harus belajar dulu. Ini sudah lewat pembahasan surah Al-Asr. Ya, keimanan itu bisa kita raih dengan apa? Dengan belajar dahulu. Kita tahu dulu baru kita iman. Jadi kita ucapkan ini mu'taqidan lahu, arifan bima'na. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kita ucapkan ucapan ini dalam keadaan kita harus mengetahui dan memahami makna dari apa yang kita ucapkan. Bisa dipahami? Baik. Perhatikan tafsir makna dari ayat qul, katakanlah wahai ayyuhar rasul, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikatakan? Huwallahu ahad. Ai huwallahu al-mutafarridu, ya, bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifati. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah Subhanahu wa taala al-mutafarridu, yang bersendiri dengan uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Asma dan sifat. Dan disinilah ya nampak pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah. Baik. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Bisa dipahami? Yang pertama tauhid rububiyah atau tauhid secara umum adalah ifradullahi, ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi, dengan seluruh perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Ketika diitlaqkan kita gunakan makna tauhid ini apa? Untuk tauhid uluhiyah. Baik. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullahi bi af'alihi. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Allah esa di situ. Ya. Paham ini? Perbuatan seperti mencipta, Allah mencipta. Berarti mencipta ini Allah bersendirian di fi'il tersebut. Ya. Allah mendengar. Di sini berarti Allah esa dalam mendengar tersebut. Walaupun makhluk juga mendengar, tapi tidak akan mungkin sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kita saja beda-beda.
Satu agak telmi, ya satu agak, ya makhluk saja tidak sama. Bagaimana mungkin kita mau samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Bisa dipahami? Taib, semua seperti itu. Taib. Ini tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah. Kemudian yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Apa definisinya? Itu kita menetapkan ya seluruh nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan seluruh nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Ya. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Allah yang ya mengkhabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an. Namanya seperti ini, sifatnya seperti ini. Kita tetapkan seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah sendiri yang mensifati dirinya. Karena Al-Qur'an kalamullah. Dan juga sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hamba yang paling mengerti, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah nama atau sebuah sifat dalam hadis yang sahih, karena dalam asma sifat itu, dalam seluruh perkara itu tidak menerima hadis yang lemah. Kita tidak boleh memakai hadis yang lemah. Dalam hadis yang sahih, hadis yang kuat, maka kita harus tetapkan. Kenapa? Itu telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan dapat di salah satu usul bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapannya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sudah? Jadi kita menetapkan seluruh nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat tersebut dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama tersebut dan sifat tersebut dalam sunnah, hadis yang sahih. Tanpa yang pertama apa? Tanpa tashbih. Karena tamthil mirip. Tanpa takyif. Tanpa ta'til. Tanpa apa yang takwil. Ya. Tashbih, tamthil, kemudian takyif, ta'til, kemudian takwil. Taib. Yang pertama, apa itu? Tamthil atau tashbih, yaitu tanpa menyerupakan. Jadi kita tetapkan nama dan sifat tersebut itu tanpa menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan nama dan sifat makhluk. Tanpa tashbih, tamthil, jangan. Yang kedua, tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Takyif ada dua. Yang pertama, bertanya bagaimana. Ya, ketika disebutkan sifat Allah, Allah Maha mendengar namanya dan sifatnya, karena setiap nama pasti ada sifat. Ya, bagaimana mendengarnya, bagaimana, ini tidak boleh. Haram. Ya, bertanya kaifa bagaimana, kaifa stawa, ini haram. Yang kedua, takyif, membagaimanakan Allah dalam pikiran khayalan. Bisa dipahami? Kemudian tanpa ta'til, tanpa menolak sedikit pun nama dan sifat tersebut. Oh, ini banyak, ya. Jahmiyah, dia tetapkan satu sifat saja, kemudian menolak seluruh nama dan sifat. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Ya, Al-Asy'ariyah menetapkan nama, menolak ya banyak sifat, menetapkan sebagian. Tanpa ta'til dan tanpa tahrif atau takwil. Ya.
itu tanpa memalingkan maknanya. Dan takwil, tahrif itu ada dua, lafzi dan maknawi. Kadang lafadznya dia rubah, wa kallamallahu Musa taklima. Dia ganti wa kallamallaha. Kalau orang paham nahwu, tidak bisa seperti itu. Bisa dikancing dengan ayat yang lain, wa kallamahu rabbuh. Ya, kalau wa kallamahu rabbuh tidak mungkin kecuali jadi fa'il. Tapi wa kallamallaha Musa taklima, mereka bisa tahrif, berubah. Ya, tapi kalau dikasih di surah Al-A'raf, wa kallamahu rabbuh, tidak bisa. Berarti yang berbicara situ fa'ilnya Allah. Ya, bisa dipahami. Dan tahrif atau takwil maknawi, dan ini yang banyak. Ya, tangan dengan kekuasaan. Ya, turun dengan apa? Oh, turun rahmatnya. Ya, ini bisa dipahami? Ini nama tauhid al-asma wa sifat. Jadi sini katakan oleh Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang esa. Dalam uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Dalam al-asma wa sifat. Kemudian kata disebutkan dalam tafsir, la yusyarikuhu ahadun. Tidak ada satupun yang bersyirikat bersama Allah Subhanahu wa taala fiha. Ha kembali ke mana? Fiha. Ha kembali ke mana? Uluhiyah, rububiyah, asma. Bisa dipahami? Taib. Ini tauhid. Semua jenis tauhid dan 3 masuk dalam makna ini. Qul huwallahu ahad. Jadi nampak tak apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Qur'an. Saking luasnya maknanya, dalamnya makna. Ya, baru ayat pertama sudah mencakup tauhid yang 3 ya. Karena ahad, kata ahad itu ya mencakup dalam rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Nah, kita saja salah satu usul belum selesai. Ya, amin, luasnya itu luar biasa. Dan Allah esa di situ semua. Allah esa di situ semua. Ahad. Ahadun fi uluhiyatihi, rububiyatihi wal asma wa sifat. Wa asma'ihi wa sifatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, ya, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. As-Samad. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay al-maqsudu fi jami'il hawaij. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dalam seluruh kebutuhan. Fa ahlul alamil alawi was sufli muftaqiruna ilaihi ghayatal iftiqar. Seluruh alam ini, seluruh makhluk atas, makhluk bawah, itu semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ghayatal iftiqar. Ya, pada puncak kebutuhan. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Jadi ketika ada kebutuhan, mereka mengarah ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Tayyib. Perhatikan tafsir Al-Muyassar di samping. Allahus Samad ay Allahul ladzi kamula fi sifati syarafi wal majdi wal 'azamah. Allah Subhanahu wa taala As-Samad ay Allah lah yang kamula, sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Dan ingat, semua nama dan sifat Allah sempurna. Nama-nama Allah Al-Husna, maha indah. Dan sifat-sifatnya maha sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Oleh karena itu kalau antum mempelajari atau kita mempelajari asma wa sifat luar biasa. Ya. Kita akan tenggelam dalam kedalaman ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsir kan ada diisyaratkan. Contoh
Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Ya, As-Sami', Maha mendengar. Setiap nama kaidahnya terkandung padanya sifat. Berarti apa? Sifat apa yang terkandung pada nama As-Sami'? Sifat mendengar. Di sini kata para ulama disebutkan juga oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam banyak tempat dalam tafsirnya, itu Allah Subhanahu wa taala mendengarnya kita sudah sebutkan tadi, qul huwallahu ahad. Allah mendengar tentunya tidak akan mungkin dan tidak akan pernah sama dengan makhluk. Makhluk ditetapkan mendengar, Allah juga mendengar, tapi Allah esa dalam mendengarnya. Tidak ada yang mendengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para mufassirin menyebutkan di antara bentuk mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar seluruh suara. Ya, bisik-bisik, ya, ya. Ayo coba baca surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Itu. Ya. Semua suara dimanapun dia sumber suara tersebut, suara itu besar atau kecil, bahasa apapun. Coba, bahasa apapun. Ya. Dialek apapun. Coba, Makassar, bahasa Makassar dialeknya 5. Ya, bahasa Butong, ya, bahasa Muna berapa? Semua Allah Maha tahu. Ya, Maha mendengar suara tersebut dan Allah tahu. Ya, apa yang dia maksudkan dari ya ucapannya tersebut. Paham ini? Ini hebatnya. Dan tidak ada yang seperti itu pendengarannya. Ya, makhluk aja terbatas. Mau secanggih apapun teknologinya terbatas. Kan makhluk. Makhluk. Bisa dipahami? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Alladzi yaqsuduhul khalaiqu fi qada'il hawaiji warragaibi. Yang mana Allah lah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk itu memaksudkannya, ya, dalam penunaian hajat-hajat kebutuhan warragaib dan keinginan-keinginan. Ya. Seluruh makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul iftiqar sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Puncak butuhnya kebutuhan. Dan bagaimana tidak? Ya kita makhluk. Ya, teman kita makhluk, orang tua kita makhluk. Ya, guru kita makhluk, ustadz kita makhluk. Siapa mereka? Tidak bisa apa-apa sama dengan kita. Ya, paham ini? Jin-jin makhluk. Paham ini? Kenapa kita mau memaksud mereka? Tapi hendaknya kita apa? Memaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kebutuhan kita, seluruh keinginan kita. Kita betul-betul gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muncul makna-makna tauhid. Ya. Orang betul-betul mengakui, betul-betul yakini Allahus Samad, tidak akan mungkin dia berdoa kepada selain Allah. Tidak akan mungkin dia pergi bertawakal kepada selain Allah. Ya, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Mungkin. Ya, saya sebutkan jenis-jenis ibadah di salah satu usul. Dia betul-betul yakin Allahus Samad, apalagi sebelumnya Huwallahu Ahad. Ya, jauh dia dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Tidak sampai di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemahaesaannya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala lam yalid. Ya. Kalau lam yalid kita terjemahkan tidak melahirkan. Maksudnya apa? Tidak punya anak. Ini lam yalid. Tidak punya anak. Ya. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Maksudnya apa? Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya orang tua. Bisa dipahami? Karena kenapa? Huwallahu ahad. Karena Allah esa. Ya. Allah esa. Coba antum perhatikan semua yang berkembang biak itu. Ya. Kami nih. Perhatikan yang berkembang biak.
ada kucing beranak, apa yang lahir? Eh, kucing. Nah, ada bebek bertelur, telurnya menetas, apa yang keluar? Bebek. Sejenis dengan eh, sejenis dengan induknya. Ada ibu-ibu hamil melahirkan, apa yang dilahirkan? Ya sama jenis dengan mamanya. Manusia juga. Paham ini? Paham? Allah tidak akan mungkin seperti itu. Karena Allah Esa. Ya. Sesuatu yang ada orang tuanya atau dia, pasti ada semisal ya. Ya sama dengannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya tanya. Kucing melahirkan, apa yang dilahirkan? Kucing. Ya, kucing yang kita lihat itu di bawah orang tuanya. Kucing juga. Mungkin ada kucing, orang tuanya bebek. Ada bebek, orang tuanya. Paham ini? Sejenis. Dan itu ternafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ahad. Esa. Satu tunggal. Paham ini? Oleh karena itu perhatikan tafsirnya. Lam yalid, apa artinya? Laisa lahu waladun. Nah, pilih-pilih ini karena digabung dalam satu kalimat. Lam yalid ay laisa lahu waladun. Apa artinya lam yalid? Tidak punya anak. Walam yulad ay wala walidun wala sahibatun. Tidak punya orang tua, walid, ayah ibu, wala sahibatun. Dan juga tidak punya istri. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nafikan sendiri dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah memiliki anak sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memiliki sahibah, istri. Karena yang melahirkan itu apa? Unsa. Yang melahirkan itu betina, perempuan. Paham ini? Istri. Tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala nafikan, ya. Sedikit pun tidak ada. Nah, kalau kita pakai kaidah ini, perhatikan nakirah dalam susunan penafian. Ya. Maka mencakup umum, seluruh, tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Perhatikan, lam yalid sini, lam yalid di Al-Quran kita garis lam yalid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak. Ini bantahan untuk 3 kelompok besar dari kelompok-kelompok sesat dari kalangan manusia. Yang pertama, Yahud, Al-Yahud, yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Satu, tulis itu. Lam yalid itu bantahan untuk 3 kelompok besar dari kelompok-kelompok sesat dari kalangan manusia. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Siapa? Uzair. Ya, kata Uzair anak Allah. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah. Yang kedua, An-Nasara yang mengatakan Allah punya anak. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kelompok kedua, An-Nasara. Yang ketiga, Al-Musyrikun, orang-orang musyrikin. Ya, mereka juga mengatakan Allah punya anak. Siapa anak-anaknya Allah? Para malaikat. Bahkan mereka mengatakan ini para malaikat anak-anak perempuan. Betul-betul kurang ajarnya mereka. Mereka sendiri tidak ingin anak perempuan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka katakan punya anak, para malaikat anak Allah, mereka bilang anak perempuan. Naudzubillah. Mereka sandarkan kepada Allah sesuatu yang mereka juga tidak senangi. Mereka yang benci. Coba, adab dari mana ini? Coba lihat. Tidak ada adab sama sekali, betul-betul ya, menjijikkan ucapan mereka. Jadi 3 kelompok besar. Dibantah dengan satu. Lam yalid. Allah tidak punya anak sedikit pun. Ya. Untuk siapa tadi? Orang Yahudi, Nasara dan
Orang-orang musyrikin. Bisa dipahami? Walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memiliki orang tua, bapak, ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama. Huwal awwalu, laisa qablahu syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, yang maha pertama, tidak ada satupun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita katakan Allah punya orang tua, sekarang saya tanya, yang mana duluan muncul? Orang tua atau anaknya? Ada orang tua lahir ya 1945 pas Indonesia merdeka. Ini orang tuanya lahir. Baru dibilang ada anaknya lahir tahun 1940. Ada begitu? Ada. Anaknya duluan lahir baru? Hei. Saya tanya antum ini. Ada seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Mungkin Allah diperanakkan, punya orang tua, punya bapak, punya ibu, mungkin. Kita ini manusia dikasih akal. Ya, dia bilang stiker itu mikir kok. Ya, mikir, berpikir, pakai akal. Apa susahnya tetapkan lam yalid wa lam yulad? Apa susahnya? Hah? Apa susahnya? Menetapkan lam yalid wa lam yulad. Ya, datang ini katanya ini ada bapak, ada mama, ada anak. Nauzubillah. Kesesatan. Ya. Nauzubillah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, memutus seluruhnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun kufuwan. Ya, yang sama dengan Allah ahadun, siapapun dia. Ini nakirah ya. Dalam susunan penafi tidak ada. Dan memang Allah apa? Ahadun, dari Allah, dari awal Allah sebutkan ahad, sudah selesai. Ini saja sudah luar biasa sebenarnya. Jadi ayat-ayat setelahnya itu betul-betul menegaskan bahwasanya huwallahu ahad. Ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? As-Samad. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Oleh karena itu coba lihat tafsir Al-Muyassar, coba lihat. Tafsirnya walam yakul lahu mumathilun wala musyabihan, afan. Walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan ahadun min khalqi. Tidak ada satupun yang semisal, yang serupa ahadun, seorang pun dari makhluk. Tidak ada satupun yang sekufu, yang sama, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari makhluk. Kemudian dirinci, la fi asma'ihi, tidak dalam nama-namanya, wala fi sifatihi, tidak dalam sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, tidak juga dalam fi'il-fi'ilnya, rububiyah. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Ya, yang maha banyak kebaikannya, maha tinggi dan maha suci. Kalau kita ya sebutkan ya, kaitannya dengan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, inilah tasbih, dan antara bentuk tasbih apa? Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baru benar tasbihnya. Bisa dipahami? Baik. Dan ini sudah luar biasa. Makhluk manusia yang rendah, yang kecil, yang hina, betul-betul lancang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau kita perhatikan, kita pelajar al-asma was sifat. Oh, kita luar biasa ini, makhluk ini, manusia ini. Yang namanya manusia.
menyandarkan Allah begini, Allah begini, Allah begini, sesuatu yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Qur'an. Tidak pernah ditetapkan oleh hamba yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ih, datang dia, ya, katanya apa? Zaman apa? Modern, milenium apa? Ya, zaman hah? Apalah namanya. Ya, datang ribuan tahun setelahnya dia bilang Allah begini, Allah begini. Coba perhatikan. Bilang Allah seperti ini, Allah seperti ini. Naudzubillah. Lalu kita dapat info dari mana? Ya. Dapat ilmu dari mana? Informasi dari mana? Maksudnya Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Sedangkan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena seluruh perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, perbuatan-perbuatannya itu tauqifiyah. Harus berhenti di atas dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Terputus jalur, kecuali hanya itu. Jadi jangan ada di antara kita yang lancang mengatakan Allah seperti ini, Allah begini, 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 begini. Namanya ini. Kemudian tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati. Oleh karena itu di antara dosa yang paling besar, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang paling besar, dosa yang paling besar adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak punya ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan coba-coba kamu berhenti di atas perkara yang kamu tidak punya ilmu. Ya, bisa dipahami? Apalagi berkenaan dengan nama dan sifat serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Ikhlas. Nah, ini jelas, nampak jelas luasnya dan dalamnya kandungan dari surah ini. Yang kata Nabi SAW, innaha ta'adilu thulutsal Quran. Ya, ini menyamai kandungan sepertiga Al-Quran. Sekian subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.